Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bu Eve. Kita belajar pada subtema 2 nak ya, yaitu indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Ini pada pembelajaran kelima, yaitu memperagakan gerak tari daerah. Itu dapat kamu lihat pada buku tematik 4, tema 1, halaman 93. Mengenal gerakan tari daerah. Gerakan tari daerah memang indah dan mempunyai keunikan masing-masing. Berikut adalah jenis dari tarian daerah. Oke, kita lanjut ya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada tarian yang pertama, yaitu tari baris tunggal. Tarian ini menggambarkan kepahlawanan. Tarian ini dibawakan oleh pria yang berpakaian berlapis-lapis dengan tutup kepala kerucut, berhias manik-manik yang terbuat dari kerang yang berasal dari laut. Kenapa tarian ini harus laki-laki? Karena satu, pakaiannya berat, nak ya. Kedua, berlapis-lapis panas. Ketiga, tariannya tidak lemah gemulai, tapi keras, terhentak-hentak, ya kaku seperti gerakan seorang laki-laki. Biasanya tarian ini diiringi oleh alat musik gamelan atau gong. Nah, gerakan tarian ini adalah terputus-putus dipadukan dengan hentakan kaki yang disertai dengan pandangan mata tajam yang mendominasi tarian tersebut. Ini kalau dilihat-lihat mirip-mirip tarian Bali nak ya. Pakaian juga mirip pakaian barang Bali. Ya, kalau kalian ingin lihat lebih detail tentang tarian baris tunggal, kalian bisa lihat di YouTube. Hanya di YouTube dan perhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari baris tunggal. Oke, selanjutnya kita lanjut pada tarian yang kedua, yaitu tari gendrang bulo. Tari gendrang bulo mirip seperti tari gendrang yang membawa bambu atau bulu. Nah, bahasa Palembangnya bulu, nah, ya. Bahasa Indonesianya bambu. Tarian ini cukup terkenal di daerah Sulawesi Selatan dan tarian ini dibawakan terutama oleh anak-anak laki-laki. Nah, jadi anak-anak yang lanang itu tariannya gendrang bulu. Kenapa? Karena bulu atau bambu itu kan berat nak ya. Kalau anak perempuan yang membawanya bisa-bisa sakit tangan atau enggak terangkat, kecuali yang anak perempuan yang sudah kuat. Ya, gerakan tariannya bebas dan selalu dibawakan dengan riang gembira, penuh gelak tawa. Jadi tarian itu tidak terikat, nah ya, bebas, terserah mau gerakannya apa. Yang penting hati merasa riang, rasa gembira, dan kita penuh dengan canda tawa. Itu biasanya berpasangan tarian seperti ini ya. Bisa kalian lihat pada gambar, yaitu bagaimana gerakan-gerakannya yang dibawakan oleh laki-laki semua nih ya. Kalau kalian masih ingin melihatnya bagaimana gerakan tari gandrang bulu, kalian bisa lihat di YouTube dan perhatikan gerakan-gerakannya. Oke, kita lanjut lagi. Tarian yang ketiga, yaitu tari serimpi. Nah, tari serimpi berasal dari Jawa Tengah, yang merupakan tarian klasik dari daerah Jawa yang berasal dari abad silam, dari istana nak ya. Jadi pada zaman dulu itu kita bukan merupakan suatu negara republik, tapi merupakan negara kerajaan. Jadi Indonesia ini terbagi dari berbagai kerajaan. Nah, di dalam kerajaan itu ada sebuah seni, yaitu seni tari, seni bernyanyi. Nah, semuanya itu dilakukan untuk menghibur para petinggi-petinggi istana seperti raja, menteri, dan permaisuri maupun putri-putri bangsawan ya.
Jadi tarian ini dipentaskan oleh 4 orang penari wanita. Nah, jadi yang tadi laki-laki yang menari sekarang hanya wanita. Tarian ini menggambarkan peperangan melawan kejahatan. Wah, peperang lagi nak ya. Gerakannya dengan tempo yang sangat lambat. Lemah gemulai. Ya, namanya saja perempuan nak ya. Kalau menarinya tidak lemah gemulai bukan perempuan, itu laki-laki. Wek 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 wek. Nah, ini karena perempuan yang membawa, maka tempo gerakannya itu sangat lambat, lembut, dan lemah gemulai. Jadi kalau kalian ingin melihatnya lebih detail, gerakan-gerakan tarian Serimpi, kalian bisa download atau bisa lihat di YouTube nah ya. Makasih. Kita lanjut nak ya. Oke, ini tarian selanjutnya yaitu tarian jatilan. Tari jatilan merupakan tarian dari Jawa yang dibawakan oleh anak laki-laki. Tarian ini diperankan oleh 2 orang atau lebih secara berpasangan yang gerakannya dilakukan seperti orang berperang. Nah, tarian jatilan ini nak biasanya memakai kuda lumping. Kalian pernah lihat ya orang yang menarik kuda lumping? Nah, tarian ini menggambarkan suatu perperangan. Biasanya kalau berperang itu melawan orang banyak nak ya, atau satu lawan satu. Nah, jadi para pemuda ini atau laki-laki ini mengendarai kuda, satunya lagi membawa pedang, kemudian menyerang musuhnya. Nah, itu seperti berperang Baratayuda. Nah, kalau kalian ingin lihat lebih jelas tarian jatilan ini, kalian bisa lihat di YouTube juga nak ya. Karena di YouTube itu menyediakan berbagai jenis tarian dan berbagai pengetahuan lainnya. Kalian hanya tinggal klik, nah, langsung keluar semuanya. Tapi lihatlah yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu pengetahuan. Jangan melihat yang tidak-tidak, yang dapat membawa kita ke dalam dosa. Nah ya. Oke, kita lanjut lagi.